Pelajaran kita gimana tentang apa? Tentang iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Nah, iman kepada kita hari ini yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah yang pertama nanti anak-anak itu dapat menyebutkan pengertian malaikat. Kemudian tujuan yang kedua adalah anak-anak itu dapat menyebutkan nama-nama malaikat. Kemudian yang ketiganya anak-anak itu dapat menyebutkan tugas-tugas malaikat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Coba perhatikan gambar ini. Ini gambar apa nih? Lagi apa ini? Baik. Kita bersedekah. Apa yang anak ibu analisis dari gambar itu? Kalau kita bersedekah? Berkebaik berarti ada? Ada malaikat yang mencatatnya. Kalau misalnya kita melakukan perbuatan apa ini? Perbuatan buruk. Apakah ada juga malaikat yang mencatatnya? Ada. Siapa tadi yang mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk kita? Perbuatan baik dan perbuatan buruk kita akan dicatat oleh malaikat. Anak ibu masih ingat nggak? Menurut pendapat Ananda, siapa malaikat itu? Ada yang tahu? Siapa malaikat? Atau malaikat itu disebut dari apa? Malaikat itu adalah makhluk Allah yang terbuat dari cahaya. Ya, jadi malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Oke, anak-anak ibu. Nah, ini ibu akan membagi Ananda menjadi 3 kelompok ya. Nah, ini ada beberapa sumber bacaan. Silakan, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan dibaca materi itu bersama dengan anggota kelompoknya. Silakan. Nanti anak-anak ibu silakan menulis pertanyaan. Kumpulkan pertanyaan dari materi yang sudah Ananda baca. Buat pertanyaan sebanyak mungkin boleh ditulis, nanti kumpulkan pertanyaannya. Tapi diskusikan dulu pertanyaannya dengan kelompoknya. Silakan mulai dengan bersama. Kasih waktunya. Silakan bersama dengan kelompoknya buat pertanyaannya. Nah, tulis pertanyaannya dulu, nanti dikumpulkan. Untuk apa? Silakan dibaca. Tulis pertanyaannya, nanti di
kelompok 3 mana? Gimana? Udah selesai? Udah selesai didiskusikan pertanyaan yang mau ditulis? Sudah? Kelompok 2 sudah? Oke, kelompok 1 sudah? Ya. Kelompok 3 udah selesai? Belum? Sudah, nak? Sudah, oke. Kalau sudah, silakan. Kelompok 2. Oke, kelompok 3 mana? Oke, ini pertanyaan-pertanyaannya sudah sama Ibu dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, kita akan diskusikan ya pertanyaan ini. Ibu mau ambil masing-masing kelompok pertanyaannya yang menarik ya. Oke, tadi kelompok 1 menanyakan, ini pertanyaan dari kelompok 1 ya. Ini pertanyaannya ya dari kelompok 1. Siapakah malaikat itu? Oke. Kelompok 1 membuat pertanyaannya, siapakah malaikat itu? Itu pertanyaan dari kelompok 1. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau kita menjawab pertanyaan dari kelompok 1 itu? Silakan angkat tangannya. Siapakah malaikat itu? Kelompok 1. Ini kelompok 1 yang bertanya. Menjawab dengan kelompok lain. Silakan angkat tangannya. Boleh, silakan angkat tangannya. Oke, kelompok 2. Silakan dijawab. Siapakah malaikat itu? Makhluk yang gaib. Oke. Kalau malaikat itu adalah makhluk gaib, kata kelompok 1. Oke. Ada pendapat dari kelompok 3? Pendapat kelompok 3 tahu siapakah malaikat itu? Makhluk yang gaib, sama berarti ya. Malaikat menurut kelompok 2 dan kelompok 3 adalah makhluk yang gaib. Oke, kita terima dulu ya jawabannya. Oke. Ada pertanyaan lagi dari kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 2 Ibu ambil. Kelompok 2 bertanya, malaikat diciptakan dari apa? Dan bisa jawab, oke, silakan kelompok 1. Dari cahaya. Ya, kenapa kelompok 1 malaikat diciptakan dari cahaya atau nur? Oke, kelompok 3 ada pendapatnya? Ada yang bisa menjawab? Malaikat itu diciptakan dari apa? Dari cahaya, sama ya. Oke, bisa diterima dulu jawabannya. Ibu ambil lagi dari pertanyaan kelompok 3. Kelompok 3. Pertanyaan dari kelompok 3 sekaligus itu siapa nama-nama mereka dan apa tugas-tugas mereka itu. Silakan kelompok 1, boleh.
kiamat. Malaikat Israel yang bertanggung jawab mencabut nyawa. Malaikat Munkar yang bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di alam kubur. Malaikat Nakir yang bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di alam kubur bersama malaikat Munkar. Malaikat Rakib yang memiliki tanggung jawab untuk mencatat segala amal baik manusia ketika hidup. Malaikat Atid yang memiliki tanggung jawab untuk mencatat segala perbuatan buruk atau jahat manusia ketika hidup. Malaikat Malik yang memiliki tugas untuk menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan yang berwenang untuk menjaga pintu surga. Ya, tepat, singkat, padat. Nah, jawaban dari kelompok 1 terhadap pertanyaan dari kelompok 3. Apa tugas-tugas mereka itu? Siapa nama mereka itu? Kita sudah itu inti pertanyaan dari kelompok 3. Oke, anak ibu, semua pertanyaan diberikan ini termasuk pertanyaan yang bagus dan jawabannya juga sangat tepat, padat dan menarik. Oke, kita kasih apa untuk kita semua? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban anak-anak ibu tadi, ibu dapat menyimpulkan kembali atau meluruskan kembali jawaban-jawabannya ya. Nah, ini siapakah malaikat itu? Dengarkan. Malaikat itu adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Nah, sebagai utusan Allah yang taat. Malaikat itu adalah makhluk yang taat, patuh dan tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah Allah. Nah, itu malaikat ya. Malaikat itu patuh dan tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah Allah. Kemudian, nah, kalau kita beriman kepada malaikat, berarti kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan tugas-tugasnya tadi, seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Nah, ini nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua adalah malaikat Mikail. Mikail tugasnya adalah memberikan rezeki. Yang ketiga malaikat Israfil, tugasnya trompet sangkakala. Malaikat Israel tugasnya adalah mencabut nyawa manusia. Nah, kemudian malaikat Munkar dan Nakir tugasnya menanyakan mayat di dalam kubur. Kalau orang manusia itu sudah mati dan dicabut nyawa oleh malaikat Israel, dikuburkan oleh manusia. Setelah mereka dikuburkan, datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Nah, ditanyalah jenazah atau mayat yang ada di dalam kubur tadi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Tugasnya ya. Kemudian malaikat Rakib dan Atid tugasnya adalah mencatat amal baik dan amal buruk. Malaikat Rakib dan Atid tugasnya adalah mencatat amal baik dan amal buruk, seperti gambar yang ditayangkan tadi sebelumnya. Kalau kita berbuat baik, maka akan dicatat oleh malaikat Rakib. Nah, jika Anda berbuat buruk, membuli, jahat ke teman, mencuri, membunuh, akan dicatat oleh malaikat. Oke, selanjutnya malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan tugasnya adalah menjaga pintu surga. Malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Nah, jika nanti kita masuk surga, nah dijaga oleh malaikat Ridwan. Inilah kita dengan malaikat Ridwan di pintu surga. Kalau sebaliknya kita banyak berbuat kejahatan, keburukan selama di dunia, nah ketika di akhirat masuklah ke neraka, bertemu dengan malaikat Malik yang menjaga pintu neraka. Nah, jadi kita ini tergantung kepada kita semua, mau masuk surga atau mau masuk neraka, itu pilihannya ada di kita. Oke, anak-anak ibu, itu kesimpulan dari materi kita hari ini yang kita diskusikan tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, oke, silakan Ananda. Nah, ini ada pertanyaan. Saya bisa menjawab? Apa jawabannya?
2. Mereka yang bertugas menjaga pintu surga adalah malaikat Ridwan. Pertanyaan yang ketiga, mereka adalah salah satu makhluk Allah. Mereka adalah salah satu makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Oke, anak ibu semua jawabannya sudah bagus ya. Oke, anak-anak semua, dari pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaannya belajar? Senang kok, ada juga yang berminggu, ada juga yang tak semangat. Semuanya bahagia? Bahagia. Semuanya senang ya belajar hari ini. Oke. Terima kasih ya anak-anak semuanya atas perhatiannya. Itu materi kita hari ini. Semoga minggu depan kita ketemu lagi dengan materi kerjasama dan saling tolong menolong. Nanti dibaca juga bukunya di rumah. Kita biar ada tanya jawab sebelum pembelajaran. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.